Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya atas permohonan pemeriksaan oleh dokter karena ada indikasinya penyakit seperti hepatitis atau diabetes mellitus sudah mengarah ya dengan penyakit-penyakit tertentu. Dan kenapa disebut indikasi? Karena bukan pemeriksaan rutin. Jadi kalau pakai dipstick itu satu set pemeriksaan urin rutin bisa dicek sebagai screening gitu. Nah, kalau kimia indikasi ini sudah mengarah bahwa ini pasien ada kaitan dengan keadaan patologis begitu ya. Jadi tujuannya yang pertama kita akan menguji keberadaan bilirubin secara kualitatif ya, ada atau tidak. Jadi tidak secara kuantitatif, tidak seperti penentuan kadar bilirubin di darah. Kemudian yang kedua ada indikasi pada orang diabetes terutama ya, ini pemeriksaan benda keton dan darah samar ini pada orang-orang yang ada indikasi perdarahan. Nah, ini yang pertama mengenai bilirubin. Ini teknologi sekarang yang berkembang itu berbentuk strip sebagai screening pada dipstick atau strip reagen. Itu karena bersifat screening, pemastiannya dengan ICTO test ya. Jadi berbentuk tablet seperti itu, kemudian ditambahkan ke dalam urin sehingga terjadi reaksi. Sebetulnya mirip dengan reagen basah, cuma dibuat menjadi sediaan tablet supaya konsentrasi dan beratnya pas dengan volume urin yang diminta gitu ya. Biasanya urinnya sedikit, tidak terlalu banyak seperti metode konvensional seperti ini. Nah, yang pertama kita akan melakukan uji iodine Smith ya, ini dengan cara menempatkan dulu memipet 5 mili urin ya. Kenapa urinnya harus diasamkan? Karena reaksi ini harus terjadi pada kondisi asam gitu. Kemudian ditambah 2 mili kalau overlay urin itu berarti ditambahkan lewat dinding tabung gitu ya, supaya terjadi cincin di permukaan dari meniskus larutan urin yang ada di dalam tabung. Ini ditambahkan 2 mili iodium konsentrasi 0,7% dalam 95% etil alkohol. Jadi iodiumnya harus dilarutkan dalam perlarut organik, bukan dalam air. Nah, pada saat preparasi pembuatan reagen, ketika empedu ada di dalam sampel urin, cincin hijau zamrud akan terbentuk ya, dan terbentuk di antara dua cairan, dua fase tadi ya, fase larutan urin dan fase etil alkohol tadi. Nah, tes ini sensitif kalau diperkirakan dengan konsentrasi keberadaan bilirubin itu 0,3 sampai 1,0 mg per desiliter bilirubin. Nah, kita laporkan hasilnya sebagai positif atau negatif. Jadi itu hanya deteksi limitnya atau batas deteksi secara kualitatif. Jadi kalau di bawah 0,3 itu kemungkinan akan tampak negatif begitu ya. Tapi kalau 0,3 ke atas sampai 1,0 ini bisa menunjukkan hasil positif, bisa terdeteksi begitu. Kemudian metode kedua, karena metodenya banyak gitu ya, ini metode Harrison ya, nokta atau spot atau noda gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang dipakai bahan kimianya barium klorida, kemudian akan bereaksi dengan sulfat ya, SO4-2 ya radikalnya. Kemudian di dalam urin membentuk endapan barium sulfat. Nah, ini setiap pigmen empedu yang ada akan ikut bereaksi, dan molekul-molekul besar mengikuti berikatan dengan molekul-molekul membentuk molekul yang besar gitu ya.
Jadi pengendapan itu terjadi kalau terjadi kontak antar molekul dan akhirnya membentuk suatu partikel gitu ya. Partikel ini karena ada interaksi ikatan akan membesar dan mengendap pada akhirnya. Kemudian larutan dari klorida HCl3 ini di dalam suasana asam trichloroasetat kemudian akan mengoksidasi bilirubin dari asalnya berwarna kuning menjadi molekul biliverdin yang berwarna hijau berpendar biasanya ya, seperti hijau berfluorescence gitu. Nah, prosedur ini sensitif dan dikatakan mendeteksi paling sedikit 0,005 ya. Jadi lumayan dalam kadar sedikit pun terdeteksi gitu ya. Kemudian reagennya saat kita buat itu reagen Faucett diantaranya mereaksikan asam trichloroasetatnya 25 gram. Jadi kalau ini cairan kita timbang aja 25 gram. Kemudian larutan besi klorida yang 10% FeCl3-nya sebanyak 10 mili. Kemudian air soling atau distilled water-nya 100 mili. Baru bisa dihomogenkan, dicampur, jangan sampai dikocok ya, jangan sampai terlalu kencang membuat larutannya. Biasanya di stirrer atau di homogenizer jangan terlalu kencang ya, karena sifat dari trichloroasetat ini menimbulkan bau ya, bau korosif. Kemudian yang kedua larutan barium kloridanya itu yang 10% ya. 10% ini 2 mili. 2 mili sih kepentingannya, keperluannya. Nah, cara kerjanya yang pertama kita siapkan 5 mili larutan barium klorida 10% ke dalam 10 mili urin. Nah, ini juga bisa di custom ya, dimodif gitu. Jadi 1 mili dan 5 mili karena sifatnya kualitatif, hanya mendetek ada atau tidaknya. Kemudian kocok dengan baik ya supaya terjadi interaksi molekul antara molekul dengan molekul dan terjadilah partikel. Kemudian saring untuk menghilangkan endapan. Jadi yang kita perlukan sebetulnya filtratnya ya, bukan endapannya. Nah, bukan, yang kita perlukan endapannya. Endapannya ini yang akan direaksikan dengan 1 tetes reagen Faucett ke dalam endapan yang ada di kertas. Jadi urin yang tadi ada endapan itu disaring, kemudian filtratnya nggak dipakai, dan serbuk atau partikel-partikel yang ada di dalam kertas saring itu dikeringkan dulu. Nah, teteskanlah setelah kering itu ke serbuk yang menempel di kertas saring tersebut. Jadi bila ada bilirubin di dalam sampel akan timbul warna hijau atau biru hijau yang akan terus bertambah gitu ya, berkembang. Kemudian laporkan sebagai positif atau negatif. Jadi tidak boleh dalam bentuk kadar karena bukan kuantitatif. Nah, kemudian bisa juga dibasahi ya, kertas yang tadi itu bisa juga dibasahi, dipotong, kemudian dibikin, kan sudah terpisah tuh di si endapan tersebut sudah nempel di kertas. Nah, kertasnya dicuci gitu ya, dengan dibasahi dengan Aquades gitu, kemudian pindahkan ke tabung air cucian ini. Nah, air cucian itu mengandung biliverdin, jadi kalau ditambahkan Faucett sama akan terbentuk larutan berwarna hijau kebiru-biruan seperti itu. Supaya kontras, kadang kita perlu background gelap ya, seperti hitam di belakang kita baca si hasil tabung ini di belakang latar yang gelap gitu. Kemudian indikasi tes yang lain adalah darah samar. Darah samar ini sebetulnya pada kenyataannya di praktek gitu ya, di laboratorium, di tempat pekerjaan ini sudah dalam bentuk strip ya, jadi sudah include di dalam dipstick gitu.
Nah, kemudian untuk mengkonfirmasi karena dipstick itu screening, kita memerlukan uji hemat tes namanya. Ini sama hampir mirip dengan ICITO test ya, berbentuk tablet. Ya, tablet sebetulnya tablet ini isinya adalah asam tartrat, kalsium asetat, dan strontium peroksida dan kromogen ortotolidin. Ya, ketika tablet reagen berbentuk tablet ini dibasahi dengan air, kemudian reagennya dicuci ke filter yang berisi sampel, asam tartrat dan kalsium bereaksi dengan strontium peroksida dan membentuk hidrogen peroksida. Nah, sifat dari hemoglobin ini adalah menguraikan hidrogen peroksida ya dengan cara pembebasan oksigen. Nah, oksigen yang lepas dari H2O2 ini kemudian dioksidasi, kemudian mengoksidasi ortotolidin menjadi derivat atau senyawa berwarna biru begitu ya. Nah, prosedur ini sensitif, artinya kita perlu cross check dengan keberadaan sedimen ya, keberadaan sel di dalam urin sendiri. Nah, ini gunanya kita logiknya dipakai, logikanya dipakai. Jadi kalau tes kimia harus konsisten dengan kondisi fisiologis dari urin sendiri atau patologis dari urin sendiri. Katanya tidak dianggap positif sejati kalau di dalam sedimen tidak ditemukan 200 sel darah merah high power pill itu perbesaran 40 kali lensa objektif gitu ya, kecuali ada indikasi sampelnya telah hemolisis, jadi sudah rusak selnya, atau misalkan urinnya ditunda lebih dari 2 jam gitu. Ini pasti sedikit ya sel di dalam sedimennya karena sudah rusak. Nah, kalau dalam keadaan segar mungkin baru setengah jam urinnya dikumpulkan dari pasien, bisa valid ya dikeluarkan. Jadi harus konsisten kalau hasil hemat tes positif atau darah sama positif itu harus konsisten, minimal kita menemukan 200 sel dalam 10 kali pengamatan 10 titik di objek glass gitu ya, di bawah mikroskop pada perbesaran 40 kali. Jadi 200 itu total jumlah ya. Jadi dari 10 kali pengamatan. Jadi sekitar paling satu pengamatan itu berarti kita harus menemukan 20 sel darah merah gitu. Ini medan daya tinggi itu high power pill itu bahasa Inggrisnya. Bahasa kitanya tuh perbesaran kan ada LPK, ada LPB di mikroskopi itu. Ada lapang pandang besar, lapang pandang kecil. Nah, ini kita daripada pusing membedakan LPK LPB, nah kita ambil saja bahwa aslinya dalam bahasa Inggris high power pill itu 40 kali perbesaran lensa objektif gitu ya. Karena kadang di buku Ganda Subrata disebutkan bahwa LPK itu perbesaran 10 kali, tetapi ada beberapa dokter yang menerangkan perbesaran 40 kali itu LPK gitu ya. Jadi daripada memperdebatkan masalah perbesaran LPK LPB ini, sebaiknya fokus dengan sumber aslinya yang berbahasa Inggris. Itu mereka baca sel itu jumlahnya dari perbesaran high power pill itu ada HPF, ada LVF ya. Kalau LVF low power pill, medan daya rendah itu perbesaran 10 kali. Nah, kalau high power pill itu perbesaran 40 kali lensa objektif. Nah, prosedurnya tempatkan satu tetes urin di atas kertas saring, kemudian tempatkan tablet di bagian tengah filter yang dibasahi, kemudian tempatkan satu tetes air di atas tablet, tunggu 5-10 detik supaya menyebar, kemudian alirkan tetesan kedua pada tablet. Jadi ini harus ke tabletnya, jangan ke kertasnya, tabletnya. Jadi yang supaya tabletnya hancur, kemudian melarut ke dalam kertas filter gitu. Jika tes positif, warna biru akan muncul pada kertas saring di sekitar tablet gitu dalam waktu 2 menit ya. Jadi hanya valid dibaca 2 menit, lebih dari itu bisa positif palsu.
Kemudian laporan ke pasiennya positif atau negatif. Ingat, pada saat kita membuat laporan positif negatif ini, kita harus tadi cek apa tuh? Cek sel darah merah DC sedimnya. Jadi tunggu sampai semua pemeriksaan urin itu selesai ya. Dari pemeriksaan makroskopis, kimia dan mikroskopis. Nah, ini kan pakai mikroskopis. Kemudian yang selanjutnya itu ada tes pakai amonium sulfat. Ya, prosedur ini gunakan untuk membedakan adanya hemoglobinuria dan mioglobinuria. Ya, sifat dari protein itu ketika bereaksi dengan amonium sulfat adalah mengendap, begitu ya. Jadi kalau ada amonium sulfat direaksikan dengan protein apapun, termasuk protein antibody ya, globulin, itu akan mengendap. Globulin biasanya mengendap pada konsentrasi amonium sulfat 50%, gitu ya. 50%. Nah, ini urin jenuh itu urin yang dijenuhkan dengan garam ya. Jadi dijenuhkan sampai 80%. Kalau jenuh gimana, Pak? Ya mengendap, gitu ya. Protein-protein akan mengendap pada kondisi jenuh karena kehilangan sifat dari hidrofiliknya. Jadi dia akan memilih berikatan dengan garam dibanding dengan air. Jadi tidak akan larut di dalam urin. Jadilah terjadi pengendapan karena mantel air dari molekul protein ditutup oleh amonium sulfat. Jadi dia tidak larut. Akhirnya kalau tidak larut mengendap, gitu ya. Ini untuk bisa mencapai kejenuhan 80% oleh garam, si urin ini kita tambahkan saja 2,8 gram amonium sulfat ke dalam 5 mili urin. Lihat perbandingannya, 2,8 gram berarti serbuk ya, kita timbang. Kemudian kita tambahkan ke dalam 5 mili urin dalam tabung reaksi. Jadi tabung urin sudah kita siapkan, isinya 5 mili urin. Kemudian kita baru timbang 2,8 gram amonium sulfat. Kemudian campur hingga larut, kemudian saring atau disentrifuge juga bisa. Kalau disentrifuge partikel akan mengendap gitu. Filter partikel akan tersaring di dalam kertas saring, misalnya Wattman nomor 42 gitu ya. Kemudian ini akan memicu hemoglobin, tetapi hemoglobin tetap dalam larutan ya, karena hemoglobin nggak bisa mengendap dalam kondisi kejenuhan 80%. Tapi kalau hemoglobin itu akan mengendap. Jadi kalau kita ingin menemukan mioglobin, adanya di supernatan atau di cairannya, bukan di endapannya. Nah itu jika supernatan adalah warna normal, maka pigmen yang endapan adalah hemoglobin, jelas ya. Hemoglobin akan jatuh duluan sebagai partikel yang sudah jenuh oleh garam 80%. Jika supernatan berwarna, maka pigmennya adalah mioglobin tadi ya. Jadi kelihatan di supernatan itu mioglobin, di kertas filter atau di endapan kalau di sentrifuge itu yang jenuh yaitu hemoglobin. Jadi gampang ya. Mioglobin itu protein yang sering ditemukan pada orang yang dengan gangguan jantung gitu ya. Nah, karena dia dari sel otot jantung kebanyakan yang rusak gitu, kemudian dia akan terekspresi ke urin karena saking banyak molekulnya yang harusnya kan mioglobin itu proteinnya terikat di sel jantung gitu ya. Nah tapi karena ada kerusakan, jadi dia terdistribusi ke dalam darah dan akhirnya dibuang ke dalam urin gitu. Nah selanjutnya ini keton. Ini metodenya kita menggunakan larutan nitroprusid ya. Sama ini juga di screening pakai dipstick ya. Biasanya di tempat pekerjaan. Nah, yang metode kimia manual atau reagen basahnya itu kita menggunakan tes Rotera namanya. Ini berkali-kali keluar terus di uji nasional, uji kompetensi analis ya, TLM. Nah, ini akan terbentuk kalau positif ya, tes cincin nitroprusid yang sensitif terhadap asam diasetat, tapi kurang sensitif terhadap aseton. Nah, ini kelemahannya apa tes Rotera? Kan benda keton itu ada 3, ada aseton, ada asetoasetat, dan 3 hidroksibutirat.
Nah, kalau pada pasien itu ada 3 hidroksibutirat, ini kemungkinan tidak akan terdeteksi dengan reagen Rotera. Jadi dia hanya sensitif terhadap aseton atau asetoasetat. Jadi kita harus tahu dulu teorinya ya. Benda keton itu ada 3, ada aseton, ada asetoasetat, dan beta hidroksibutirat. Itu ya. Itu pengetahuannya harus ada dulu gitu ya. Kemudian ini mendeteksi 1 sampai 5 mg dalam asam diasetat dan 10 sampai 25 mg aseton ya. Jadi asetoasetat dan aseton yang terdeteksi. Di sini kalau kita spike ya, kita contohkan urin mahasiswa gitu, kan negatif ya, tidak diabetes, kemudian tidak ada gangguan malnutrisi. Kita tambahkan aseton sintetis atau larutan aseton sebanyak 10 sampai 25 mg desiliter. Jadi kalau urinnya 10 mili itu kita tambahkan 2,5 mg aseton ya. Itu akan terjadi reaksi yang positif nanti kalau ingin simulasi pemeriksaan yang positif. Nah, ini komposisi reagennya 7,5 gram sodium nitroprosida dan 200 gram amonium sulfat tadi ya. Kemudian amonium hidroksida pekat. Nah, caranya 1 gram reagen Rotera itu ditambahkan ke 5 mili urin, kemudian diaduk ya. Ini ingat serbuk, berarti harus dilarutkan dulu ke dalam 5 mili urin. Ingat, ini pelarutnya langsung sampel ya, 5 mili urin. Kemudian overlay itu tuh diteteskan lewat dinding tabung dengan 1 mili amonium hidroksida ya, NH4OH pekat ya. Ini hati-hati. Jika positif akan terbentuk cincin merah agak ungu, kadang langsung ungu karena saking cepatnya. Dan itu harus dibaca 90 detik, berarti 1,5 menit ya. Nah, kalau lebih dari itu apa yang terjadi? Warna ungunya itu langsung ngeblur ya. Cincin-cincinnya langsung ngeblur, langsung hancur gitu ya. Jadi harus cepat dibaca. Nah, interpretasinya ini ungunya tipis ya, cincinnya kecil, cincinnya sih diameternya tetap sediameter tabung gitu ya. Cuma ada tebal, cincinnya ada tipis gitu ya. Kemudian ini gelap, lebar, itu positif 4. Nah, prosedur ini sebagian besar telah digantikan dipstick ya dan ACTS. Ini sih kalau di Indonesia ini masih digunakan ya metode manual seperti ini, terutama di rumah sakit daerah, di rumah sakit umum kan. Tapi kalau yang udah pakai urine analyzer ini sudah pakai dipstick reagen dan ACTS. Kemudian tes Gerhard ya, ini didasarkan pada keberadaan FeCl3 asam diasetit untuk membentuk warna ungu ya, warna atau merah bordeaux katanya sih. Nah, ini sama aseton maupun beta hidroksibutirat tidak terdeteksi. Jadi kalau yang tadi metode Rotera itu kan yang tidak terdeteksi hanya beta hidroksibutirat ya. Kalau yang ini justru hanya dua-duanya tidak terdeteksi. Yang terdeteksi hanya katanya aseton maupun asam beta hidroksibutirat tidak terdeteksi. Berarti yang terdeteksi apa? Kan benda keton ada 3, ada asetoasetat, ada aseton, ada hidroksibutirat. Berarti yang terdeteksi apa? Asetoasetat. Nah, ini yang tes Gerhard. Jadi dari 3 benda keton hanya 1. Tapi kalau Rotera dari 3 benda keton 2 benda keton bisa terdetek gitu ya. Begitu. Benda keton 3 ini bisa ada Pak, bisa ada pada orang diabetes. Oke, ini reagennya FeCl3 10%. Itu caranya kita timbang 10 gram klorida besi ya, FeCl3, kemudian dilarutkan dengan 100 ml air distilled water atau air sulit. Nah, cara kerjanya tempatkan 3 sampai 5 ml urin ke dalam tabung reaksi, berarti
kita siapkan urin dulu di dalam tabung, sudah diisi urin, kemudian tambahkan larutan besi klorida, kemudian tetes demi tetes, kemudian diendapkan dan tambahkan sedikit kelebihan klorida. Nah, kalau asam diasetat hadir atau asetoasetat hadir, maka warna merah akan terbentuk gitu ya. Kemudian warna ini juga dapat diproduksi menjadi biru, merah, ungu itu karena keberadaan salisilat ya di dalam urin. Ini obat, bisa dari obat, bisa dari makanan gitu yang mengandung salisilat. Nah, kemudian kalau terbentuk merah gelap itu karena ada aminopirin. Dan kalau abu-abu itu karena ada melanin di dalam urin. Melanin itu kebanyakan pengawet ya, yang suka ditambahkan ke makanan atau ke wadah makanan. Melanin ini tidak boleh ada sih. Nah, melanin itu zat yang sering ditemukan pada deteksi makanan juga tidak boleh mengandung melanin. Kemudian obat fenotiazid juga memberikan reaksi positif palsu. Itu ya yang jadi catatan positif palsunya. Kemudian untuk memastikan adanya asam diasetat, kita harus panaskan ya, didihkan 15 menit. Ini di water bath gitu ya. Ini suhunya berapa derajat bisa distandarkan. Kalau mendidih itu berarti kan 100 derajat. Kita set aja 98 derajat ya udah mendidih kebanyakan sih di water bath. Kemudian ulangi tes tersebut pada sampel jika masih positif. Kemudian bila tidak ada ya negatif, tapi kalau masih tetap ada ya berarti positif. Nah, ini karena prosedurnya yang terus diulang, kemudian diverifikasi lagi dengan pemanasan, ini bisa justru walaupun cuma mendetek asetoasetat, tapi bisa mencerminkan keadaan ketonuria yang signifikan ya, adanya benda keton di dalam urin. Jadi bukan berarti jelek ya metode Gerhard. Kemudian yang selanjutnya adalah uji HART. Ini yang sering teknologi di Indonesia jarang dipakai, tetapi di Thailand dipakai ya. Jadi dulu ada mahasiswa PKL di kita tuh saya tanya gitu, di Thailand pakai metode apa? Oh, di sana pakai metode HART katanya. Oh, oke. Kita bahas ya metode HART. Kalau kalian main PKL ke Bangkok misalnya, ini mereka menggunakan prosedur ini kebanyakan ya, bukan prosedur yang dua tadi. Nah, ini sama sih asam di sini metodenya tidak langsung untuk mendeteksi beta hidroksi butirat dalam urin. Jadi bagian pertama prosedur ini kan pendidihan ya, mendidihkan, memecah asam diasetat menjadi aseton. Kemudian asetonnya karena dipanaskan menguap, hilanglah asetonnya. Selanjutnya beta hidroksibutirat ini teroksidasi jadi asetoasetat atau asam diasetat. Kemudian dapat dideteksi oleh reaksi warna nitroprusid. Begitu. Nah, secara detail prosedurnya, tempatkan 20 ml urin dalam gelas, kemudian tambahkan 20 ml air distilled water atau air suling dan beberapa tetes asam asetat. Jadi harus diasamkan dulu urinnya. Kemudian rebus atau didihkan sampai setengahnya ya. Jadi dari 20 ml tabung yang isi urin tadi berkurang sampai setengahnya. Ini langkah ini digunakan untuk menghilangkan asam diasetit dan aseton atau asetat dan aseton. Tujuannya kan kita ingin deteksi beta hidroksi butirat. Jadi kelihatannya dari prosedur Gerhard, kemudian Rotera itu yang terdeteksi molekul apa saja, kemudian di metode HART itu targetnya adalah molekul beta hidroksi butirat. Nah, ini
Encerkan kembali ya setelah hilang aseton dan asam asetoasetatnya. Encerkan hingga 20 ml dengan air suling lagi. Kemudian campur dan bagi dua gitu ya. Bagian pertama tambahkan 1 ml hidrogen peroksida, kemudian dihangatkan, kemudian dinginkan. Ini akan mengubah asam beta hidroksibutirat tadi menjadi asam diasetik ya, dan beberapa diantaranya menjadi aseton. Jadi ini mengubah kembali molekul beta hidroksibutirat dipecah menjadi asam asetoasetat dan aseton. Ini metode fisika berarti ya. Kita hanya memanaskan, kemudian molekulnya terpecah. Kemudian di tahap selanjutnya uji, kan tadi dibagi dua tuh ya, 20 ml itu 10 ml 10 ml. Nah kemudian untuk asam diasetik dan aseton dengan menggunakan metode nitrofusid apapun. Jadi yang tadi untuk mendetek yang bagian pertama yang 10 ml tadi, kan ini 20 ml bagi dua, 10 ml ke sini 10 ml ke sini. Dan 10 ml ini yang pertama untuk deteksi beta hidroksibutirat, 10 ml yang kedua itu pakai reagen nitrofusid, tidak ada perlakuan pemanasan dan apa-apa ya. Itu untuk mendeteksi keberadaan asam asetat asam asetoasetat atau diasetik dan aseton. Ini langsung menggunakan reaksi warna. Kalau nitrofusidnya positif berarti ada benda keton asam asetoasetat dan aseton, itu ditabung dua ya. Ini belum mengambil kesimpulan untuk pasien, belum. Kemudian hasil beta hidroksibutirat itu didetek juga. Nah, jika beta hidroksibutirat ada, tabung yang mengandung hidrogen peroksida akan menunjukkan reaksi positif ya. Gitu ya. Jadi harus ditambah hidrogen peroksida. Nah, jadi kekurangannya atau keterbatasannya harus perlu urin yang banyak pemeriksaan itu ya. Jadi misalnya 15 ml digunakan, maka tambahkan 15 ml air suling. Itu jadi diencerkan. Kemudian uapkan sampai 7,5 ml. Jadi 50%-nya berkurang ya. Kemudian encerkan kembali hingga 15 ml. Jadi diganti ulang dengan aquades supaya volumenya kembali ke 15 ml. Oke, untuk mikroskopis kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Baik, itu saja untuk praktikum kita hari ini. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.